Halo sob, film ini dibuka dengan seorang perempuan yang berusaha keluar dari dalam tanah karena terjebak dan dikejar oleh makhluk aneh. Dalam kondisi panik, dia merangkak sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil kabur dari kejaran makhluk tersebut. Tapi naas, sebelum sempat dia bernafas lega, tiba-tiba muncul seorang psikopat yang langsung menghabisinya di tempat tanpa memberi kesempatan apapun. Singkat cerita, perjalanan film ini dimulai dari sekelompok remaja yang melakukan perjalanan untuk membantu teman mereka, Clover, yang mencari kakaknya yang hilang. Kelompok ini terdiri dari Max, Megan, dan Abe. Mereka menuju sebuah tempat yang terakhir kali dikunjungi sang kakak, berdasarkan video terakhirnya yang dikirimkan kepadanya. Disinilah terungkap bahwa kakak Clover tersebut bernama Melanie, perempuan yang dibunuh di awal film tadi. Teman-temannya sebenarnya sudah nggak begitu yakin kalau kakak Clover masih hidup, karena ini bukan tempat pertama yang mereka datangi. Mereka sudah mendatangi beberapa lokasi sebelumnya untuk mencari Moon. Karena terlalu khusyuk berdoa, mereka justru hampir tertabrak sebuah mobil van yang melintas. Singkat cerita, Clover mencoba menenangkan diri dengan membuat kopi di dalam sebuah supermarket yang menjadi tujuan mereka, meninggalkan teman-temannya yang masih terlibat perdebatan kecil di luar. Saat membayar kopi, Clover bertanya kepada kasir yang bernama Alan tentang kakaknya yang hilang setahun lalu di sekitar toko tersebut. Ia menanyakan apakah Alan pernah melihatnya. Secara mengejutkan, Alan langsung mendebak bahwa kakak Clover menghilang karena katanya Clover bukanlah orang pertama yang datang dan bertanya apakah dia pernah melihat seseorang. Well, you're not the first one who come here. Di luar, Abe mengatakan bahwa menurutnya mengikuti jejak terakhir kakak Clover bukanlah ide yang baik. Namun Megan dan Nina berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Clover bisa melanjutkan hidupnya. Gak lama kemudian, Clover keluar dan mengatakan bahwa dia tahu mana kakaknya menghilang. Mereka pun segera bergegas menuju Glory Valley, tempat yang disebutkan oleh Alan sebagai lokasi di mana banyak orang menghilang. Dalam perjalanan, hujan turun sangat deras, disertai angin kencang hingga membuat Clover ketakutan dan meminta untuk putar balik saja. Di luar rumah, Clover menatap hujan yang terasa sangat aneh baginya. Gak lama kemudian, dia mendengar seseorang memanggil namanya dari kejauhan dan melihat bayangan Melanie di balik kabut yang sangat tebal. Clover pun menghampiri arah suara tersebut dan akhirnya tersesat di dalam kabut, tanpa tahu kemana jalan keluarnya, meski Max terus memanggil namanya. Beruntungnya, Clover berhasil keluar dari kabut dan Max langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah karena hari semakin gelap. Di dalam, Nina menemukan sebuah buku tamu yang sudah terisi banyak nama. Hingga dia menyadari bahwa ada nama Melanie tertulis berulang kali di dalam buku tersebut. Gak berhenti di situ, Abe juga mengajak Megan dan Nina untuk melihat mading, tempat wajah Melanie terpajang di antara foto-foto orang yang dinyatakan hilang. Saat melihat buku tamu itu, Clover semakin yakin bahwa kakaknya menghilang di tempat ini, lokasi yang sebelumnya disebut Alan. Namun, keanehan semakin terasa ketika Nina menyadari jam pasir yang sempat dia lihat tiba-tiba berputar sendiri. Padahal sejak awal nggak ada yang mengubah posisinya. Kepanikan bertambah ketika mereka mendengarkan suara dari luar dan menyadari bahwa mobil AB sudah berpindah posisi. Mereka segera keluar
Dan saat Abe yakin ada seseorang yang berniat mencuri mobilnya, dia langsung menyuruh semuanya pun turun ke basement. Dan kondisinya sangat gelap. Bermodalkan dengan senter HP masing-masing, mereka menyusuri setiap sudut untuk mencari telepon dan senjata. Saat Clover masuk ke ruang kerja, dia menemukan meja yang dipenuhi debu serta berkas-berkas yang dibiarkan terbuka begitu saja. Di sisi lain, Max semakin kebingungan ketika melihat sebuah jendela tersembunyi di ruang bawah tanah. Clover akhirnya menemukan sebuah telepon. Namun sayangnya, alat tersebut nggak berfungsi. Di lantai atas, Abe dan Nina yang sedang mengawasi mobil agar nggak benar-benar dibawa kabur, tiba-tiba mendengar suara dari ruangan lain. Abe memutuskan untuk mengeceknya dan meninggalkan Nina di dekat jendela untuk tetap memantau mobil. Nggak lama kemudian, Nina mendengar suara dari ruangan yang baru saja diperiksa Abe. Karena khawatir terjadi sesuatu, Nina pun menyusul ke arah suara tersebut. Babe? Saat Nina mencoba menyalakan lampu dan tewas untuk kedua kalinya. She said something was coming. Mereka yang masih panik soal Megan kembali dibuat semakin panik saat mendengar suara gedoran keras di pintu depan. Dari balik pintu tersebut, terdengar suara Melanie yang meminta tolong. Clover yang panik langsung membuka pintu itu. Namun saat dia keluar, nggak ada siapa-siapa yang muncul. Justru sebuah rumah reot di seberang, di mana yang sebelumnya sama sekali nggak ada. Something's hurting her. We have to help her. We can't just stay. Max yang gak peduli dengan ucapan Abe tetap memilih pergi untuk mencoba menyelamatkan Clover. Nina yang frustasi sempat menyalahkan Abe atas ucapannya tadi. Namun Abe menegaskan kalau mereka nggak akan bisa menyelamatkan siapapun sebelum mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. We can't save them unless we save ourselves first. So, Clover akhirnya tersadar dan langsung kaget saat melihat sekelilingnya dipenuhi topeng-topeng dengan wajah aneh. Di belakangnya, terlihat seorang nenek tua yang duduk di kursi sambil menonton televisi dan menghirup oksigen. Clover mencoba menegurnya. Tapi, karena nggak mendapat respon, dia memilih diam-diam keluar dari rumah tersebut. Tapi tentu nggak semudah itu. Saat Clover berusaha keluar, nenek itu tiba-tiba berdiri. Clover pun memohon agar bisa dibebaskan. Namun nenek tersebut mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan bertahan hidup sampai pagi. Only one way out. You either survive the night or become a part of it. Setelah itu, Clover langsung ditarik dan dipaksa menghirup oksigen sambil dibacakan mantra-mantra. Begitu menghirup gas tersebut, Clover langsung kesurupan dan tubuh nenek tua itu perlahan berubah menjadi abu. Di saat yang sama, Max yang masih mencari Clover mendekati rumah reot tersebut, dan tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Sementara itu, Nina dan Abe mencoba kabur dari rumah terkutuk itu. Namun, baru beberapa meter, Abe menjalankan mobil, dia dihadang oleh makhluk hitam seukuran Titan, yang memaksanya mundur kembali ke halaman rumah. Sayangnya, lagi-lagi mereka tewas di tangan psikopat tersebut. Sementara itu, Max masih berada di dalam rumah reot dan terus mencari Clover. Saat mendengar suara dari lantai atas, Max naik ke atas dan masuk ke sebuah kamar yang dipenuhi topeng serta boneka. Karena nggak menemukan Clover, Max memutuskan untuk keluar. Tapi baru saja melangkah, kursi goyang di dalam kamar itu bergerak cepat, mengayunkan sebuah boneka badut yang mengerikan. Clover pun keluar dari rumah tersebut dan kembali tewas ditabrak mobil. Karena mereka semua kembali mati, siklus itu pun kembali terulang. Kali ini, mereka memilih berkumpul, mengunci semua pintu, dan berdiam diri di satu ruangan.
Clover mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari siklus mematikan ini adalah tetap hidup sampai pagi tiba. Abe yang menemukan air dari wastafel kemudian membagikannya kepada teman-teman yang terlihat kelelahan. Sementara itu, Megan mengatakan bahwa setiap kali siklus terulang, selalu ada hal aneh yang terjadi pada dirinya. Kali ini, rambutnya mengalami kerontokan yang sangat parah. Gak lama dari situ, Abe mulai terbatuk hebat, dan tiba-tiba kepalanya pun meledak. Setelah Abe, Nina juga langsung mengalami hal yang sama. Karena panik, Max, Clover, dan Megan berusaha lari keluar. Saat berada di luar, tubuh Nina kembali meledak. Dari situ, Clover dan Max menyadari bahwa semua ini terjadi karena air yang tadi mereka minum. Max mengajak Clover untuk pergi, tapi Clover justru mengatakan bahwa ada baiknya mereka kembali mati dan memulai lagi untuk mencari petunjuk yang lain. Gak lama setelah itu, Max pun meledak tepat di depan mata Clover. Saat Clover menunggu gilirannya, tiba-tiba Alan, kasir toko sebelumnya, muncul dan mengatakan bahwa Clover sebenarnya hampir berhasil. Dan dia menegaskan bahwa Clover gak akan bisa keluar hanya dengan duduk diam. You don't survive by sitting still, Miss Clover. Sementara itu, Clover yang ternyata masih hidup berusaha melarikan diri meski kakinya terperangkap dalam jebakan besi. Max yang sebelumnya memilih kabur karena Megan sudah nggak bisa diselamatkan akhirnya menemukan Clover dan langsung membantunya membuka perangkap tersebut. Namun tepat setelah jebakan itu terbuka, mereka tiba-tiba dihadang oleh Melanie yang telah berubah menjadi Wendigo setelah mati sebanyak 13 kali. Max berhasil membawa Clover bersembunyi dan mengatakan bahwa dia nggak akan membiarkan Clover menjadi tumbal. Max juga menduga bahwa Abe dan Nina kemungkinan sudah mati di rumah. Mendengar hal itu, Clover meminta Max untuk membunuhnya agar semuanya bisa dimulai kembali dari awal. Setelah membunuh Clover, Max kemudian meminum air yang dapat membuat tubuhnya meledak agar siklus kembali terulang. Dalam kematiannya, Clover mengingat momen terakhirnya bersama Melanie. Melanie was my family, but you're my family too. So I'm gonna save Megan, kill Hill, and then get us the fuck out of here. Meski sempat ragu, mereka akhirnya memutuskan untuk melewati lorong itu bersama-sama. Lorong tersebut ternyata menghubungkan rumah-rumah yang tertimbun oleh longsor. Clover yang sudah pasrah mencoba menyusuri setiap jalur yang bisa dilewati. Meskipun membingungkan, karena terasa seperti berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Kepanikan mereka memuncak saat melihat satu Wendigo berada di lorong tersebut, yang gak lama langsung menyerang mereka. Trauma, rasa bersalah, dan ketakutan yang selama ini disimpan. Selama seseorang terus berlari dari masa lalunya, maka dia akan terus terjebak di tempat yang sama, meskipun waktunya terus bergerak. Hal ini sejalan dengan kutipan Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, yang berkata, ketika kita nggak lagi mampu mengubah keadaan, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, dan memilih untuk bertahan sampai akhir. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira gimana sob? Apa pelajaran yang kalian petik dari film ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama cerita ini. Kalian juga bisa nyalain loncengnya, biar nggak pernah ketinggalan cerita dan film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.